Halo semua, tahukah kamu cara membuat media presentasi yang efektif? Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tahap 1 dalam membuat media presentasi yang efektif. Dalam video kali ini, kita akan membahas tahap kedua, yaitu persiapan. Dan tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi proses yang terlibat dalam tahap produksi media dengan tepat. Mahasiswa dapat merancang struktur presentasi yang efektif dengan baik. Mahasiswa dapat mengumpulkan bahan presentasi sesuai dengan desain awal dengan tepat. Mahasiswa dapat melakukan latihan presentasi dengan baik. Tahap kedua memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu desain, kedua production, dan yang ketiga rehearsal. Pada langkah desain, kita akan belajar langkah awal untuk menentukan arah presentasi dengan merancang isi, strategi penyampaian, dan bentuk media. Kemudian pada langkah production, kita akan belajar proses pembuatan materi audiovisual berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pada langkah terakhir ini, kita akan belajar bagaimana cara memastikan kesiapan presenter dalam menyampaikan materi. Apakah kamu tahu hal apa yang harus diperhatikan dalam proses desain? Terdapat 4 kategori yang harus kita ketahui, yaitu general design, instructional design, verbal and visual design, dan yang terakhir, specific media design. Kita akan membahas kategori yang pertama, yaitu general design. General design terbagi menjadi 2, yaitu structural appeal dan personal appeal. Structural appeal bertujuan membantu audiens agar dapat mengikuti alur presentasi dengan mudah. Dengan menggunakan pengantar, ringkasan, menentukan pacing yang sesuai, menentukan isyarat verbal dan visual, menyusun materi secara logis, serta menyampaikan info penting di awal dan di akhir presentasi. Sedangkan personal appeal bertujuan membantu audiens memahami dan mengingat materi dengan lebih baik. Oleh karena itu, materi harus melibatkan audiens, menggunakan sudut pandang mereka, dan jangan lupa untuk sampaikan tujuan pembelajaran di awal presentasi. Kategori kedua yaitu instructional design. Kategori ini dibagi menjadi 3, yaitu attention, perception, dan memory. Attention bertujuan membuat audiens tertarik sejak awal presentasi agar mereka bersedia menyimak materi. Strategi yang dapat digunakan seperti memperhatikan intonasi, jeda, serta penyusunan materi yang menarik dan mudah dipahami. Perception bertujuan membantu audiens melihat dan memahami informasi dengan lebih jelas dan terarah. Strategi yang dapat dilakukan seperti menggunakan navigasi visual, hanya menampilkan info penting saja, dan menyusun materi sesuai dengan kebutuhan audiens. Kemudian memory bertujuan membantu audiens mengingat dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang lama. Strategi yang dapat dilakukan seperti menautkan informasi baru dengan yang sudah dikenal, mengajukan pertanyaan, dan menyusun materi secara terstruktur. Kategori ketiga yaitu verbal dan visual design. Kategori ini dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan visual. Verbal design bertujuan menyampaikan pesan secara lisan, jelas, dan komunikatif. Strategi yang dapat dilakukan seperti menggunakan bahasa sehari-hari, hindari kata yang sulit, serta menyampaikan informasi secara ringkas dan mudah dimengerti. Sesekali, kita boleh menyelipkan humor ringan, namun tetap sopan dan tidak menyinggung ya. Visual design bertujuan memperkuat pesan melalui tampilan visual yang sederhana dan efektif. Strategi yang dapat dilakukan seperti menggunakan 1 poin per visual, menyajikan informasi secara bertahap, membatasi jumlah kata maksimal 15-20 kata per slide, menggunakan kata kunci, serta menghindari frasa panjang agar audiens mudah memahami isi materi. Kategori selanjutnya yaitu specific media design. Kategori ini dibagi menjadi 2, yaitu chalkboard atau flip chart dan slide atau overhead transparency. Chalkboard atau flip chart menekankan pada keterbacaan huruf, angka, dan simbol. Strategi yang dapat dilakukan seperti menggunakan ukuran huruf yang besar, menggunakan karakter minimum maksimal 15-20 kata per visual, dan menampilkan informasi secara sederhana. Slide atau overhead transparency memerlukan penempatan gambar yang tepat dan relevan. Strategi yang dapat dilakukan seperti menggunakan aturan sepertiga atau rule of third dari transisi yang mengganggu, pastikan bahwa gambar mendukung pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap production. Tahap ini adalah jembatan penting antara proses perencanaan dan pelaksanaan presentasi. Di sini, semua bahan yang sudah dirancang sebelumnya mulai diproduksi atau dikumpulkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa media yang kita gunakan benar-benar relevan, berkualitas, dan mampu menyampaikan pesan dengan efektif kepada audiens. Jadi, produksi bukan hanya soal membuat media, melainkan memastikan semuanya sesuai dengan desain awal agar presentasi kita dapat berjalan lancar dan menarik. Selanjutnya adalah latihan presentasi. Yang pertama, kita harus melatih presentasi dengan semua bahan yang diperlukan ketika melakukan presentasi yang sebenarnya. Yang kedua, mintalah umpan balik dari orang lain untuk melihat kesalahan. Yang ketiga, rekam latihan untuk evaluasi diri. Yang keempat, latihan meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi demam panggung. Dan yang kelima, biasakan menggunakan multimedia agar lebih nyaman saat presentasi. Simpulannya,
Keberhasilan presentasi sangat ditentukan oleh kesiapan dalam tahap persiapan, desain yang matang, produksi media yang sesuai, dan latihan yang cukup. Pesan dapat tersampaikan secara efektif dan berkesan kepada audiens.